صلوا على نور أحمد ونور المنازل يا محمد يا خليل من نور ربي يا مرسومي قبل يولد ليلة صفا في المدينة طاب فيه الوداد جوار خير الورى مبتلي خير العباد صلوا على نور أحمد ونور المنازل يا محمد صل وسلم يا مرحبا من نور ربي يا منصوري قبل يولد من سار خير الورى نال المنى والمراد يا ليلة سعدي هبتي من سعيم سعاد صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا مرحوم من نور ربي يا منصور قبل يولد صلوا على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام قطب الإرشاد وغيث العباد
الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه نصائح الدينية نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال ومثل الجاهل المقصر في طلب العلم الواجب عليه كمثل عبد أرسل إليه سيده كتابا يأمره فيها بأشياء وينهاه فيه عن أشياء فلم ينظر في ذلك الكتاب فلم يعرف ما فيه أصلا مع القدرة على ذلك والتمكن منه ومثل العالم الذي لم يعمل بعلمه كمثل من نظر في كتاب سيده وعلم فيه فلم يتمثل لشيء من أوامره ولم يجتنب شيئا من نواهيه التي نص عليه في كتابه wa mithlul jahili lan utawi sepadane wong kang bodoh al muqassiri kang pepeko fi talabul ilmi ing dalam nyuprih ilmu al wajib kang wajib ali ngatasé jahil wa mithlul jahil iku kamathli abdin iku kaya dene sepadane kawula arsala kang den utus arsala kang ngutus ilai marang abdun sapa sayyiduhu sapa bindarane abdun kitaban ing siji kitab ya'muruhu perintah sapa sayyidhu ing kitahu ing mengkono abdun fihi ing dalam kitab bi asya'a lan suci wa yanha lan nyegah sapa sayyidhu ang abdun fihi ing dalam kitab an asya' falam yandur mongko ora ningali sapa abdun fi sapa abdun al jahil fi dzalikal kitab ing dalam mengkono kitab walam ya'rif lan orang ngerti sapa jahil ma ing perkara ing dalam kitab aslan kelawan babar pisan ma'al qudrati sartane kuwasa ala dzalika ing atas mutalabul ilmi wa tamakkun lan tetese mengkono kongang minhu saking mengkono dzalik. Kembali kita akan membahas mabhasul ilmi, pembahasan pentingnya mencari ilmu. Biar kembali saya ungkapkan, biar langkah kita itu pasti, langkah kita, hidup kita itu tidak ngambang, hidup kita itu jelas kita mau kemana. Jangan sampai kita itu hidup kita itu tidak ngena, mau kemana tidak jelas, mau ke Surabaya enggak, mau ke Jakarta enggak, ditanya mau kemana tidak tahu kemana. Begitupun pula tatkala orang hidupnya tidak jelas, artinya dia hanya mengikuti waktu saja, terus berjalan. Umur 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 50 tahun, tidak jelas. Sholat enggak, ngaji enggak, hudurul majlis ta'lim enggak. Yang hanya dalam pikirannya dia, yang penting saya dapat duit, dapat makan, bikin rumah, punya mobil, selesai. Ini tidak jelas, orang ini tidak jelas, hidupnya mau kemana tidak jelas. Walaupun secara duniawiyah, walaupun secara keuangan dia mungkin jelas, akan tetapi hakikatnya dia hidupnya tidak jelas. Maka saya pernah ketemu dengan satu orang ini seakan-akan sudah jenuh dengan nomor-nomor angka dalam rupiah, dia sudah jenuh. Jebule urip cuma kayak gini-gini ya, ditambah lagi. Nanti kalau sudah tua, dunianya kalau tidak disodakahkan untuk jalan Allah, paling buat rebutan anak istri, buat rebutan ahli warisnya. Itu kalau mereka tahu ilmu. Mereka tahu ilmu, kalau ahli waris yang tahu ilmu, mereka aman, mereka tenang, mereka tidak lihat daripada jumlahnya, akan tetapi dikembalikan kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mohon maaf, ini urusan masalah, mohon maaf ya, orang kalau kadang-kadang orang alim pun tidak sanggup kalau sudah berhadapan dengan keuangan. Berapa banyak orang yang ditinggal orang tuanya, punya harta benda banyak, tidak sanggup, sampai mereka terkadang-kadang mohon maaf tanpa didasari ilmu, akhirnya orang tuanya belum 40 hari, orang tuanya belum 7 hari, mereka sudah sibuk dengan rebutan warisan. Ini banyak. Jangankan mohon maaf ya, yang mungkin orang awam mungkin akan bisa dimaklumin, tapi berapa banyak orang-orang yang kadang-kadang mohon maaf sampai rebutan pesantren, sampai rebutan majelis, sampai rebutan madrasah,
Madrasah buat rebutan dulu. Sampai kadang-kadang satu sama lain ini rebutan. Nah ini gimana kalau sudah orang semacam itu? Kalau sudah majelis taklim aja buat rebutan, madrasah buat rebutan, TK Al-Quran buat rebutan, pondok pesantren buat rebutan, bagaimana mungkin anak didiknya akan mendapatkan ilmu yang manfaat? Tak mungkin. Kalaupun ada semacam itu, kadang-kadang mohon maaf ya terjadilah. Maka sebagai seorang santri dia harus sukut, dia harus diam, tidak boleh menyalahkan A, tidak boleh menyalahkan B. Yang sampai terkadang pondok pesantrennya akhirnya gulung tikar, tutup. Kenapa sampai tutup? Karena kiainya saling rebutan, anak-anaknya rebutan. Ini orang yang tahu ilmu loh. Kadang-kadang masjid buat rebutan, masjid buat pengurusnya ribut, sampai-sampai bikin masjid lagi. Sampai-sampai tidak mau datang ke masjid gara-gara pendapatnya dia tidak diterima. Kenapa sampai semacam itu? Karena mereka tidak punya ilmu. Yang terpunya ilmu saja kadang-kadang tidak tertolong, apalagi yang tidak punya ilmu. Maka kalian yang ngaji, masalah di keluarga kalian ada semacam itu, kalian harus menjadi penyejuk, kalian harus menjadi pendingin, kalian harus menjadi umat yang menyatukan, kalian harus menjadikan contoh bagi ikhwan, walaupun terkadang harus ada korban. Dalam artian kadang-kadang mohon maaf ya, kita sudah, ini mohon maaf khususnya mungkin ibu-ibu atau kaum wanita, bukan memandang sebelah aturan-aturan faraid kepada kaum perempuan, akan tetapi aturannya memang seperti itu. Mithlu hadil unthayain, harus dibagi, wong lanang sagendongan, wong wadon pikulan, istilahnya semacam itu. Orang laki-laki dapat satu, perempuan dapat separuh. Orang laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Itu sudah aturan, tidak bisa terbantahkan. Tidak boleh ngotot mau rubah aturan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh apalagi sampai mengatakan hukum apa ini tidak adil, perempuan tidak dapat apa-apa, yang laki dapatnya banyak. Ini tidak ridho dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Hal semacam ini banyak sekali di masyarakat. Hampir semua, hampir setiap keluarga yang tatkala orang tuanya meninggalkan harta benda, mereka belum apa-apa sudah saling ribut, saling ini, saling itu. Saudara sama saudara, bukan tambah akur setelah meninggalnya orang tuanya, meninggal ibunya. Mereka bukan tambah baik, akan tetapi tambah tercerai-berai, tambah jauh. Dulu waktu masih ada bapaknya, dulu masih ada ibunya, mereka bisa sumbernya satu. Wah isi anak bapak lah, orang kepenakan ribut, wong anak bapak nih. Wah isi anak emak, ndak enak kalau mau ribut masih ada orang tua. Setelah orang tuanya sudah meninggal, setelah ibunya sudah meninggal, setelah bapaknya sudah meninggal, terasa bebas. Alhamdulillah, sudah tidak ada yang segani lagi, ribut. Padahal semakin anak ini tidak rukun di keluarganya, setelah orang tuanya meninggal, anak ini sebenarnya durhakanya lebih parah daripada waktu orang tuanya masih hidup. Kenapa Habib? Saya mendengar, teringat kalam beliau, putra daripada Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Sina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Beliau Samahatul Ustadz Al-Habib Abdul Rahman Ibn Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Beliau mengatakan ada istilah nadrah barzakhiyah, ada istilah nadrah dunyawiyah. Nadrah pandangan dunyawiyah itu bisa tertutup dengan tembok, tertutup dengan kain, tertutup dengan masafah, jarak. Tapi kalau pandangan barzakhiyah itu ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, melihat anaknya seperti di atas piring. Artinya kemanapun anaknya, maksiat apapun keluarganya, maka orang tuanya itu tahu. Naudzubillah min.
Kenapa bisa semacam itu? Kembali saya ungkapkan, rata-rata mereka kosong daripada majlisul ilmi. Rata-rata mereka orang-orang yang tidak suka ngaji. Kalau yang suka ngaji, kalau ada masalah semacam itu, kembali introspeksi diri sendiri. Ya Allah, di keluarga saya semacam itu, gimana saya harus menyikapinya? Ya Allah, ayah saya, kakak saya, adik saya nuntut kayak gini, gimana saya ngasih solusinya, gimana saya mencari jalan keluarnya. Itu harus, jangan sampai membiarkan. Kalau sampai membiarkan, orang tuanya yang di alam kuburnya tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Naudzubillah min. Maka yang paling utama ngalah sudah. Masalan, mohon maaf, kaum ibu-ibu atau mbak-mbak kadang-kadang dalam warisan bagiannya lebih sedikit, yang laki-laki kok lebih banyak. Maka yang pertama solusinya, kalau bisa perempuannya ya sudah nerimo ing pandum, apa kata aturan saja. Kalau mungkin masih ada solusi lagi, diratakan, disamaratakan, tapi dengan syarat setelah dibagi urusan warisan. Jadi contoh, orang laki-laki dapat 100 juta, orang perempuan dapat 50 juta, atau orang laki-laki dapat 20 juta, orang perempuan dapat 10 juta. Kalau mungkin antara 10 dan 10 mungkin masih ada paling 10 toh. Tapi kalau sudah hubungannya ratusan juta, yang laki-laki dapat 500 juta, yang perempuan dapat 100 juta, kayak apa coba pikirannya? Ya Allah, bedanya aduh, sing lanang 400 juta, sing wadon 20 juta. Coba bicara nominal, semua ndak akan terima. Jujur semua ndak akan terima. Perempuan akan protes. Syariat model apa ini? Wong lanang uli akeh nemen, wong wadon uli setitik. Tapi kalau melihat nominal akan semacam itu. Tapi kalau melihat pada ajaran Nabi Muhammad SAW, harus raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, mana syariatun Nabi. Nerima apa yang diaturkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kakaknya sudah gini aja, kita bagi dulu. Perempuan separuh, orang laki-laki satu, bapak sudah bagian sendiri. Sekarang sudah rapi, sudah. Kami mendapatkan 40 juta, 100 juta masalah, perempuan dapat cuma 25 juta. Sudah gini, yang penting kita sudah diatur secara faraid, sudah selesai ya. Ya, kamu bagiannya 25, kamu bagian 100, sudah cukup, sudah selesai. Ridho sudah. Kalau sudah semacam itu, kakak-kakak laki-lakinya sudah, karena perempuan dapatnya sedikit, kami ridho, jatahnya kami kaum laki-laki kita bagi rata dengan kaum perempuan. Itu boleh. Biasanya kakak laki-lakinya bisa, tapi istrinya yang tidak bisa. Protes, mas bodoh temen sih mas, masa jadi ngaji, aturannya sudah aturan dong. Kok mas ngelanggar? Padahal ndak ngelanggar, pengen meluruskan. Tapi kadang-kadang muncul dari saudaranya sendiri. Kalau istrinya nurut, kakaknya saudara yang dari luar datang, gimana warisannya, gimana ini. Sampai orang alim pun kadang-kadang tergoda urusan itu. Sebab kalau urusan duit tuh ndak lihat ustaz, ndak lihat kiai, ndak lihat siapa, mata hijau. Tapi ini berat, ini wallah berat, sulit. Orang mau mengatakan bahwa tidak cinta dunia, sulit. Cinta dunia itu bukan berarti tidak punya mobil, tidak punya rumah mewah, bukan. Yang namanya orang cinta dunia itu hatinya masih terus. Orang nyari duit bukan berarti orang tersebut cinta dunia, tidak. Orang nyari duit juga merupakan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan langsung suudzon. Ada orang berangkat pagi
habis subuh baru pulang sore pagi. Wah, itu mah dunia. Jangan semacam itu. Jangan-jangan kalian yang cuma di rumah pegang tasbih artinya maning dunia. Iridan terus. Ulah kasih ngundang tahlilan ya. Yang ulah kasih ketok pintu pan main amplop. Ini kelihatannya di rumah, kelihatannya ini, tetapi hatinya malah urusan dunia. Maka kita tidak bisa menyalahkan yang ahli wirid. Alhamdulillah, yang nyari duit ya jangan kita suudzhanin. Kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Kita yang paling penting, apapun keadaannya, kalau kita pengen hidup dalam ketenangan, hidup diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita harus talabul ilmi, harga mati. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Imam Al-Haddad beliau mengatakan, kembali akan saya bahas, faqad alimta bima taqaddam annahu la udhra li jahili indallah ta'ala fi tarkil ilm wa kadzalika la udhra li alimin fi tarkil amali bi ilmi. Imamul Haddad ini yang mengatakan, ketahuilah la annahu sak temene kelakuan la udhra, ora ana uzur li jahilin indallah fi tarkil ilmi, bagi orang bodoh yang mereka tidak mau ngaji. Tidak ada alasan sudah. Tidak usah kasih banyak alasan. Habib saya sibuk-sibuknya kayak apa? Habib saya cari duit, Anda kayanya kayak apa? Apa kayanya melebihi Nabi Sulaiman? Enggak kan? Memang orang kalau sudah utaknya itu fulus, utaknya duit, kata ke ziarah Nabi ya utaknya semacam itu. Jadi ada orang haji ini, lihat orang ini bayangannya, wah ini orang banyak, ini buat bisnis apa ya di sini ya? Mungkin kalau jualan bata di sini laku ini. Karena hatta ziarahnya pikirannya urusan duit. Jadi yang ada dalam otaknya itu duit. Masuk, oh ini kayak gini. Memang waktu zaman Nabi SAW ada orang yang ahli duit, pintar dia, ngatur uang. Sampai sahabat mengatakan, coba kalau pinternya dia urusan duit di urusan dakwah, urusan jihad fisabilillah. Kata Nabi, tidak boleh kalian mengatakan bahwa dia itu bukan urusan. Dia otaknya pikiran duit, nyari duit untuk arasan anak bu istri, itu termasuk jihad fisabilillah. Akan tetapi kembali diri kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita tidak hadir majelis ilmi dengan alasan sibuk, dengan alasan sudah punya istri, dengan alasan sudah punya anak. Memang kadang-kadang ada beberapa jamaah yang minta izin ke saya, Habib, istri saya sudah hamil tua, Habib, ini gimana, mau dia ngotot untuk ngaji, sedangkan khawatirnya ini malah tambah sakit. Saya mengatakan ngaji itu bukan hanya diribat saja. Jangan salah paham, jangan salah memaknai, jangan sampai punya pemikiran berarti semua orang malam Sabtu nanda. Ini bicara majelis dimanapun, siapapun, dimanapun kalian bertempat, kalian dimana ada majelis, tidak bisa malam Sabtu, malam Rebo ke beduk. Di kampungnya ada jamiah Anda, insya Allah ilmunya manfaat. Bukan, jangan salah paham, berarti ngaji itu hanya harus di Habib Soleh. Emang majelis taklim yang Tegal cuma kiedok apa? Setiap malam itu full majelis taklim. Maksud saya itu, saya bicara menerangkan majelis taklim itu umum. Sifatnya umum, apapun, dimanapun, siapapun pengasuhnya, dan di situ tidak ada kemungkaran, tidak ada kemaksiatan. Itu loh maksud saya. Jangan sampai salah paham. Kadang-kadang ada orang salah paham. Yus, kayak pun orang malam Sabtu ora, orang malam Rebo ora, ora, liane tau lah kasih bener. Ini malah orang bener. Kalau orang yang pemikiran semacam itu malah dia seperti iblis. Ana khairum minhu, ana lebih baik ini, ana ndak bisa semacam itu. Maka tatkala ada orang yang mungkin dia memang tidak bisa hadir di majelis ini, dia bisa pindah ke majelis yang lain. Cuma yang paling penting aja, cuma ditutuli tok. Kayak iwak sepat lah, iwak sepat. Dong mangan taltul. Karena cangkeme kan cilik sih ya. Jadi ngaji mana wah cocok ya ngaji, hebat ini, enak. Sebulan pindah lagi. Wah asik nang kene iki, ora kudanan. Ana kudanan Habib Soleh. Bukan semacam itu ya. Ngaji itu bukan semacam itu. Ngaji itu kita keluar dari majelis ini
hati kita tenang, adem, ya Allah nikmat ya. Semoga-moga malam Sabtu mani muga-muga istiqomah, malam Rabu muga-muga. Itu ngaji kenikmatan semacam itu, bukan yang cuma ditaltul pindah semua kabeh. Itu enggak ngaji. Udah semua sudah majelis Anda datengin malam Ahad, malam Kamis, malam Jumat full semua. Sekarang saya pensiun, hanya cerita. Banyak orang yang hanya cerita loh, hanya cerita. Kecuali makalan, saya dulu kesana Bib cuma jauh, saya sekarang lebih dekat lagi. Saya dulu Bib cuma saya udah tua, jadi saya ikut jamiah kampung aja. Dan orang kadang-kadang juga pemahaman isi ngaran ngaji, gue ngaji turutan, ngaji Fatihah, Batal Maghrib ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anir Rahim. Yang penting Anda udah ngaji. Itu betul, itu juga ngaji. Tapi itu praktek daripada ilmu yang kita dapatkan. Bukan cuma di rumah Batal Maghrib baca Yasin, baca ini kemudian dia tinggal ngaji. Kadang-kadang mohon maaf, orang kalau orang baca sendiri itu merasa benar semua sudah. Karena tidak ada yang nuntun sih ya. Padahal sampai waladolin jadi walad. Dia merasa benar karena tidak ada yang nuntun. Coba kalau ada yang nuntun. Orang ngaji, kalau ngaji kan enak. Ngaji ada gurunya, ngantuk, bangun, diingatkan. Tapi coba kalian baca sendirian, hatta kitabnya jatuh, kitabnya tidak bakal ngomongin. Masa kitabnya mau ngomong, aku diwaca karo turu ora bakat. Tidak mungkin, karena belajar itu dengan guru. Betul kita mutolaah dengan kitab, jelas musonefnya, jelas pengarang. Naam, baik, seperti sekarang kita membaca kitab karangan dari Imam Abdullah Al-Haddad. Akan tetapi kita baca, kita terangkan, biar kita dinasehatin oleh Al-Imam Qudrisyad wa Khairul Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu pentingnya semacam itu. Beliau mengatakan, wa mithlul jahil al-muqassir fi talabil ilmi al-wajib alaika mathali abdin arsala ilai sayyidu kitaban. Imam Haddad mengatakan, orang yang bodoh, yang tidak mau ngaji, sembrono, kurang ajar kepada syariat, itu seperti seorang hamba, seorang karyawan, orang yang disuruh, seorang hamba kepada punya majikan, dikasih kitab, nih pegang, nih syariat. Dia mengatakan, bi'amuruhu fi bi'asyawayan falam yang durfi dalikal kitab. Dikasih syariat, tidak dilihat. Dikasih buku, ini buku dibaca, dilihat di situ ada aturan, tidak diapa-apain. Jadi tidak wal falam yang durdalikal kitab falam ya'rifihi dzali aslan. Yang ada dalam kitabnya juga tidak bisa karena dia tidak mau membahas. Ini gambarnya semacam itu. Seperti gini. Kita hidup di alam dunia, kita kan ciptaan Allah. Semuanya. Allah itu kaya bukan berarti Allah itu kaya punya bumi, punya langit, bukan. Sifat ghaninya Allah, sifat kayanya Allah bukan berarti Allah itu punya langit, punya bumi. Tanpa ada langit dan bumi Allah sudah kaya. Bimakna Allah kaya, Allah tidak butuh kepada makhluk, kepada makhluk tidak butuh. Tapi kita hidup di alam dunia, yang menciptakan Allah. Contoh deh, ente punya rumah, di rumah nih, rumah wis dipel, wis rapi, kursinya wis dirapi. Ternyata tahu-tahu ada orang masuk tanpa salam, tanpa apa, langsung deteng nang kursi, kopi, mangan senak, orang datang. Sahibul baitnya yang punya rumah ngamuk enggak? Ya ngamuk. Wah, dia enggak kenal. Tamunya ini enggak kenal yang punya rumah. Tahu-tahu masuk minta ini, minta itu. Mohon maaf, kita kalau lagi bingung minta sama siapa coba? Misalkan lagi bingung utang, ya Allah, bingung nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia ngaji aja enggak mau. Ujuk-ujuk urusan kayak ya Allah, ya Allah, baik. Iya kan? Jadi orang seperti orang masuk rumahnya orang, enggak tahu apa-apa langsung minta semuanya. Sedangkan dia enggak kenal yang punya rumah. Yang punya rumah punya aturan. Sampai ngerti, stasiun aja punya aturan. Kalau enggak punya aturan, wah, bisa tabrakan beruntun. Coba kalau enggak ada aturan, kereta aja lah, stasiun kereta. Itu kan diatur, apalagi kalau sudah di dunia yang maju ya,
yang keretanya itu super cepat, hanya pakai komputer tap 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 tap. Sekali mencetnya salah, wah, ratusan ribu orang mati. Ada ribut. Dan tidak usah jauh-jauh, lampu merah kayak nang penjaran. Iya, lampu merah. Semua lampu merah kalau mati geger enggak coba? Maju, kadang-kadang sekadung. Perasaan di sana enggak maju, sama-sama perasaan enggak maju bareng. Aturan lampu merah aja harus ditaati. Sekali melanggar, tabrakan. Rel kereta yang enggak ada palang pintunya sering kecelakaan enggak? Sering. Karena ada ditutup pintu, mereka enggak tahu, yang penting jalan aja, padahal ada aturan ya. Gambung kereta, si ngambung kereta ini Allah sewalang-walang. Ndak senang di sikile nang di. Aturan menungsa aja semacam itu. Pondok punya aturan, polisi punya aturan, kampung punya aturan. Maka di kampung itu harus ada aturan, harus ada lurah. Presiden harus ada presiden. Walaupun kayak apapun, seburuk-buruknya misalkan ada seorang camat atau seorang bupati atau seorang gubernur atau seorang lurah yang masya Allah tidak pernah ini, masih mending daripada desa tidak ada lurahnya, masih mending daripada kota tidak ada bupati. Karena harus ada aturan, apalagi aturan yang maha aturan, wallah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mau aturan, ya tidak usah hidup di atas dunia, tapi kan wis kadung. Iya kan, kita kan sudah dihidup di alam dulu. Ya Allah, jebule ya urip ana mati napa ya. Kecuali orang mati. Urip pasti mati. Masya Allah, ini desa Beduk ini lagi 40 hari setelah meninggal ibu kami, dan belum 40 hari kita juga kehilangan seorang ustadz. Beliau ini yang membuka dakwah saya di Beduk ini, beliau Al-Ustadz Ahmad Hasani. Semoga Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni dosanya. Orangnya baik, orangnya sangat baik beliau Al-Ustadz Ahmad Hasani. Pertama Buya masuk ke Beduk, beliau yang selalu mendampingi. Setelah sudah jalan, baru saya sudah berjalan. Awal beliau yang terus, bib kesini, bib kesini, bib kesini, bib. Sampai kemarin kira-kira 20 hari sebelum meninggal, saya datang ke tempat beliau sudah dalam keadaan sakit. Beliau mengatakan, Habib, saya titip Beduk, Bib. Jadi bahasa-bahasa seorang ulama, seorang ustaz itu pikirannya bukan masalah Bib titip anaknya, titip bojone, titip keluarganya, titip mobilnya, enggak. Yang dia pikirkan adalah Bib titip desa Beduk. Jadi memang betul-betul ada juga seorang kiai ya, daerah Pecabaian itu, namanya Kiai Abdul Somad, sudah meninggal juga. 1 bulan sebelumnya dia bawa, tahu-tahu ada tukang becak datang ke sini, bawa lemari sak kitab-kitabnya. Saya tanya, ini dari siapa? Dari Kiai Abdul Somad, Bib, orang Pecabaian. Ini Bib buat antum. Dia juga titip salam. Dia ketemu kalau nggak salah cuma 1 kali 2 kali itu. Tolong Bib, kalau saya mati sampaikan salam ke Habib, kalau saya mati itu tolong sinal kini wasinah lili Habib Soleh. Sebulannya meninggal. Saya datang ke sini, Bib, wasiat, Bib. Saya wasiat kalau saya meninggal ini orang tuanya wasiat ditalkini, ditahlilin. Nah, ini banyak orang-orang soleh semacam itu ya. Nah, semoga Allah betul-betul mengampuni semua dosa kita juga, dosa orang tua kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau beliau ini orang yang beliau ini Ustaz Ahmad kalau nggak salah pembina majelis taklim lebih dari 20 majelis taklim. Orang alim, orang pintar, orang ngaji, orang yang peduli dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sampai taksir, kita tidak mau ngaji, kita tidak mau talabul ilmi, ya wailah, kita bakal celaka. Naudzubillah min dzalik. Semakin orang takut kepada Allah, semakin orang itu semakin ngaji, semakin ibadah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semakin orang bodoh, semakin nyaman, tenang, hidupnya tenang, nyaman. Maghrib udah kelambi karo uduk, santai, cerumut, ya kayak kucing atau adus ya. Subhanallah, tadi saya itu mau sholat Jumat, saya sampai heran, ini sudah azan, ini ada orang tua karo udut di pinggir jalan. Ya Allah, sambil ngelamun, tak pikir ngelamunnya jawab azan atau apa ya. Ternyata kadang-kadang tidak sholat cuma ada lagi-lagi ngarit
Saya di Kauman waktu itu, saya di atas di lantai kedua, saya lagi di tingkat, saya duduk di atas. Saya sedih, ya Allah, melas ya, ada orang tua wis tua, sore-sore puasa-puasa lagi ngarit, ya Allah. Alhamdulillah nana lagi Ramadan duduk di atas saya nang rumah adem. Saya lagi kasihan, tahu-tahu sambil ngarit sambil subhanallah. Ini orang wis tua ngarit karo puasa-puasa. Akhirnya pan dimelasi kayong lah sampeyan papa. Pikirannya robah akhiru kayong pan melas akhiru tadi. Ya Allah sampeyan ya Allah papa wis lagi ngarit karo subhanallah. Mending wong sing ora puasa jago karo deteng nang ya dudu mending kok salah pahaman. Kadang-kadang ada orang yang radan bodoh ya, jadi harus diluruskan. Habib Soleh ini mending ora puasa kan, wong bodoh kan angel lah, ngadepinnya kudu di siji tambah siji loro. Kudune kayak gitu alon-alon, teman. Muga-muga sing bodoh-bodoh pinter Allahumma. Jangan kebodohan kok akhiru repot ya, akhiru repot. Kadang-kadang bikin yang masalah itu. Jadi banyak orang ya, naudzubillah min dzalik, ya Allah, moga diampuni dosanya oleh Allah. Jangankan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang Yahudi meninggal aja beliau menangis. Nabi Muhammad melihat orang Yahudi meninggal nangis. Kenapa sampai Rasulullah menangis? Rasulullah menangis gara-gara Rasulullah ini saya tidak bisa mensyafaati, tidak bisa menolong umat saya ini masuk nerakanya Allah. Karena meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Rasulullah ada orang Yahudi nangis. Mereka apa? Karena mereka tidak dapat hidayah. Nah sekarang ada orang bawa bom biar orang pada mati masuk neraka katanya. Gimana ini Rasulullah aja tidak ridho, Rasulullah aja susah umatnya masuk neraka. Nah ini bawa bom biar masuk. Wah mereka mengatakan pejuangnya Rasulullah, pejuang apa? Salah kaprah, naudzubillah min. Falam ya'rif ma fiha aslan ma'al qudrati ala dzalik wa tamakkun minhu. Orang jahil tahu dia sanggup ma'al qudrah wat tamakun, kecuali memang tidak sanggup. Mohon maaf, ada orang sudah tua sakit-sakitan tidak bisa kemana-mana, hidupnya cuma di kasur duduk tidak bisa apa-apa, terus sampean mau ngomong ngaji yuk para bisa kudu ngaji wajib ditarik-tarik, sholatnya aja bebas. Sholatnya aja bebas. Maaf di situ Imam Haddad mengatakan ma'al qudrah wat tamakkun, dan dia sanggup untuk keluar mencari ilmu. Tapi subhanallah kita kadang-kadang merasa iri ya, bukan iri, artinya kita merasa ya Allah berkecil hati tatkala ada orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, mereka sudah ngaji. Kalau di Hadramut di Tarim itu masya Allah ada di Masjid Ba'alib itu orang sepuh-sepuh, tadarus Al-Qur'annya aja mereka tadarus Al-Qur'annya tanpa Quran, karena rata-rata mereka hafidhul Quran. Jadi pada orang tua-tua bismillahirrahmanirrahim, ada apa orang Indonesia pengen tabarukan itu loh. Anak pengen ikut tadarus aku. Itu ada orang tua-tua lagi pada tadarus. Nah ini orang kalau nggak salah kiai apa ustadz, dia bawa Quran ikut. Saya dilihat kok tidak ada yang bawa Quran. Ternyata satu kelompok ini hafidh Quran semua, padahal mereka orang-orang tua yang betul-betul hidupnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rombongan ini datang ke sana, subhanallah, dilala saya sebagai yang ngurusi beliau-beliau ini. Yang ngurusi beliau-beliau ini ada kiai perwakilan dari 27 provinsi waktu itu. Jadi Habib Umar punya program, kiai-kiai setiap provinsi dibawa, tapi urusannya dengan Departemen Agama. Dibawa ke sana untuk belajar selama 3 bulan daurah. Tapi seluruh biaya itu Habib Umar yang ngurusin. Makannya, tempat tidurnya beliau semua. Maka ada yang protes, Habib kita kan delegasi negara, kenapa kita semacam itu? Saya balikkan, mohon maaf Pak Kiai-Kiai, antum kesini ini negara itu biayain cuma tiket pulang pergi, makan semuanya yang nanggung Habib Umar. Baru mereka pada dah enak, sudah ngotot-ngotot, ternyata mereka hanya dikasih pulang tiket pergi aja. Urusan di situ Habib Umar, beliau dakwahnya masya Allah. Sudah 3 bulan ada yang dablek, ya Allah kota kayak dia, kenapa Pak? Wong wadon belangka,
Karena memang tidak ada perempuan yang keluyuran. Perempuan semuanya di majlisil ilmi. Akhirnya kalau tak ledek pen urung wadon. Mana keh maning suk nisa. Ada pasar khusus perempuan. Kesana aja ke pasar. Ke pasar nanti lihat ya. Pikiran dia kalau di pasar kan mungkin banyak perempuan. Ternyata di sana itu khusus pasar perempuan sendiri, pasar laki-laki sendiri. Kalau akhirnya dia ke pasar pagi-pagi dengan semangat tuh. Soal cuci mata, tapi matanya cuci nggak sabun bebe soalnya. Akhirnya dia cuci. Bang, dan ini ladang kabeh, beb. Udah sampai maning di kayak sing dodol terasi, dodol terong. Ya bener gue khusus wong lanang. Jadi kalau pasar laki-laki dodolnya apa? Terong, tempe langka ya. Karena langka tempe mulai dong tas mangan tempe gigit. Jadi dong anak santri tas mangan tempe, tangannya tempel-tempelnya irungnya kancane. Ge aku tas mangan tempe ge. Mangan tempe pe ombrongan ya. Jadi di sana itu karena tidak pernah makan tempe. Jadi gitu. Wah lanang kabeh bener di sini nih perempuannya ya alim, wong lanangnya ya alim. Perempuan memposisikan pada tempatnya masing-masing. Bapak kalau pengen lihat perempuan ada pasar perempuan. Itu pasar memang khusus perempuan. Kalau ke situ nyasar sudah. Kalau ke situ kok masuknya ke orang laki-laki masuk ke situ, ya malu. Dan ini wadon kabeh. Karena memang yang beli perempuan, yang jual laki-laki tapi yang beli perempuan. Itu khusus jualan emas, jualan alat kosmetik, jualan peralatan dapur. Nah itu khusus apa namanya pasar perempuan. Nah ini kadang-kadang mohon maaf di tempat yang baik saja masih ada orang-orang yang kadang hatinya kurang baik. Naudzubillah min dzalik. Maka kita minta kepada Allah semoga hadirnya kita di malam ini semoga menjadikan yang istiqomah. Dan sampai detik ini memang saya belum membahas tentang fikih karena saya melihat sangat penting ya kita untuk membuka kembali kitab Imamul Haddad biar langkah kita hidup di alam dunia semoga walaupun kita banyak maksiat kepada Allah akan tetapi semoga Allah mengampuni dosa kita. Dan yang paling penting adalah setelah kita ngaji diamalkan, pelan-pelan diamalkan. Jangan habis ngaji ndak karuan, habis ngaji pakai motor celana pendek ngalor ngidul. Beb ya Allah kulo sampai bingung. Kalau ngangge motor diundang bib seru nemen pinggir dalan wongnya nganggo kathok. Pokoknya anak kadang-kadang dia ngaji. Kayaknya bocah ki ngaji ki. Tapi dudu ngaji ribat insyaallah. Ning anak ngaji ribat ngundang bib pokekan tak slomet. Tapi ndak artinya ini orang kadang-kadang ada yang kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Ngaji matanya dijaga, ngaji hubungannya dijaga dan niatnya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau urusan duniawiyah ikut saja Allahumma. Yang penting mencari ridha Allah, mencari ridha Nabi, mendapat ilmu yang manfaat. Insyaallah urusan dunia ngintil dewek. Allahumma belajar. Insyaallah nanti ada keberkahan sendiri. Ada keberkahan, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Bukan saya sering mencoba ya, saya sering mendapatkan. Kadang-kadang ya Allah memang betul apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Saya pernah tidak punya uang sama sekali. Ada uang di warung di pondok ada, cuma saya tidak pegang. Satu saat ada orang datang, oh ini gini kurang 100.000. Ya udah, ini uang cuma 100.000. Udah selesai. Iya. Subhanallah, saya pulang tahu-tahu udah ada orang, beb ini ada ini. Balik lagi, duitnya balik. Subhanallah, ya Allah memang lomane langka-langka. Tapi jangan kita nunggu. Oh miki sodako nang pondok 2.000, enggak 20.000. Kita ngancam Gusti Allah arane ndak usah kayak gitu, sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat sedekahnya antum semua untuk dalam rangka pembebasan pondok pesantren, tanah pondok pesantren masih butuh tanah banyak ya, bukan hanya di dalam komplek pesantren, di luar-luar juga kita punya beberapa tempat yang akan kita cari. Kita sedekahnya antum setiap malam Sabtu, malam Rebo itu sudah nembus, dan beberapa jamaah dari luar walaupun kita targetnya memang rada banyak, hampir mendekati 300 juta, karena kita punya target itu, punya planning ke depan ya. Saya juga banyak sekali masukan untuk membuat pondok putri. Sampai detik ini Bib Soleh saya mau titip anak putri, Bib Soleh saya mau jamaah ini, macam-macam lah. Ini kita belum sampai, ini sudah nembus 140 juta alhamdulillah. Walaupun sampai jatahnya sih sampai 300 juta,
Tapi seorang apa-apa 1 juta alhamdulillah, 1 juta alhamdulillah. Cuma ning 200 juta kan alhamdulillah kayong raden ya. Alhamdulillah. Ning 100 juta itu kayong raden. Alhamdulillah kayong mantap. Tapi ning 1 sewu kan kayong ya pada bayar rezeki saking Gusti Allah. Jadi kita masih punya target pembebasan tanah yang banyak ya, bukan hanya di lokasi komplek pesantren, di luar juga kita punya rencana untuk ada TPQ. TPQ sampai detik ini masih ngontrak di tempat orang. Ini yang di sini 3 tahun, terus yang di sana 1 tahun. Walaupun kalau saya sudah punya, saya lagi bangun rumah di dalam, bukan punya saya, punya pondok pesantren. Insya Allah sebelum pondok pesantren atau belum punya TPQ, saya niatkan rumah saya nanti menjadi buat TPQ. Saya pindah ke pondok, itu ditempatin dulu dan semoga ada rezeki. Allahumma amin ya rabbal. Dan insya Allah tinggal 20 hari lagi ziarah Al-Imamain, Imam Al-Habar Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih, seorang ulama besar, dan Al-Habib Abdullah Bil-Fiqih yang selama hidupnya beliau bertemu Rasulullah SAW sampai 200 kali. Dan siapapun yang pengen mendapatkan madad, mendapatkan keberkahan, hadir di hall beliau. Ini insya Allah tanggal 2 April. Kursi untuk ziarah hanya tinggal 5 atau 4, saya kurang tahu. Tinggal barangkali ada yang mau ikut lagi silahkan. Dan yang sudah mendaftar mungkin dalam beberapa hari ini akan diukur bajunya ya, karena kita ada bonus ya, baju batik untuk seragam ziarah. Dan semoga ziarahnya ziarah makbulah, ziarah yang diterima oleh Allah. Karena tahun kemarin saya tidak bisa, tahun kemarin saya persiapan untuk umrah. Tahun kemarin saya persiapan umrah, saya sudah siapkan hotel di sana, tapi saya tidak berangkat. Dan tahun ini saya umrah, tapi 1 bulan setelah, kalau nggak salah 1 bulan, 14 Mei, 1 bulan setengah setelah berangkat ziarah, saya akan melakukan ziarah Nabi Muhammad SAW. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duduknya kita diridhai oleh Allah, dan majlis ini betul-betul majlis yang kita berusaha untuk menjadikan kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali saya ucapkan dan saya minta maaf kepada antum semua. Masjid ini sudah tidak nampung lagi, sebagian sudah di belakang kamar mandi. Mohon maaf kalau bau pesingnya kayak Masya Allah ya. Insya Allah barokah wis santri. Insya Allah barokah Allahumma di belakang sampai nggak muat. Allah, saya kadang-kadang pengen betul-betul mengidam-idamkan, semoga betul-betul ditahdikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwaqiqkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya umma dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin.